Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rudi Rudiansah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Candajaya 1 Kabupaten Majalengka. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan salah satu kunci utama untuk mencapai manusia yang beradab. Karena pendidikan dapat melatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Teori ini disebut juga dengan teori tabula rasa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal dan sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya di Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pembelajaran hanya sebatas transfer materi pelajaran. Kemudian, saya menganggap tuntas dalam menyampaikan materi pelajaran, maka tuntas pula kewajiban saya. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari yang apa saya ajarkan atau tidak. Biasanya, saya hanya menilai dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan. Jika sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Selanjutnya, saya mempunyai anggapan bahwa ketika anak tidak menulis, maka anak tidak belajar. Sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada guru atau teacher center. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, baik dari segi kognitif, afektif, psikomotor, sosial budaya, dan spiritual. Murid bukan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, sehingga bebas berekspresi, berkreasi, dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya, setiap siswa memiliki karakteristik yang unik, sehingga ketercapaian setiap siswa berbeda-beda. Kemudian, mengarahkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga peran guru di sini sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Adapun yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, misalnya dengan mengintegrasikan
permainan ke dalam pembelajaran. Berikutnya, menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kemudian, memberikan kesempatan siswa untuk menggali dan mengekspresikan diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada siswa dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan jawaban pertanyaan pemantik tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian menyesuaikan kodrat anak, menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memandang bahwa guru sebagai tukang kebun kehidupan dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Kemudian, saya melakukan refleksi bahwa siswa dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik siswa sehingga mewujudkan siswa yang selamat dan bahagia. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.1 dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.